Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa pada video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7. Semoga para siswa-siswi kelas 7 khususnya dan kita semuanya selalu ada dalam kesehatan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, pada video pembelajaran kita kali ini insyaallah masih di pembahasan pada bab kedua semester ganjil, yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perubahan. Selanjutnya, untuk topik pembahasan pertemuan kali ini yaitu berkenaan dengan peristiwa Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah, yang semoga kita sekalian bisa memahami materi yang akan disampaikan pada video pembelajaran ini. Juga kita dapat mengambil hikmahnya pada pembelajaran yang akan disampaikan. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi dari Fathul Mekah. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi cara Rasulullah SAW dalam membebaskan kota Mekah. Dan yang keempat, yaitu peserta didik dapat menentukan beberapa perilaku mulia Rasulullah SAW yang muncul pada peristiwa Fathul Mekah. Materi pembahasan pada video pembelajaran kali ini yang pertama yaitu pengertian Fathul Mekah, yang kedua yaitu sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah, yang ketiga cara Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah, dan yang keempat peristiwa penting pada Fathul Mekah. Baik, kita langsungkan saja pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian Fathul Mekah. Fathul Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah atau pada tanggal 1 Januari tahun 630 Masehi. Peristiwa ini sangat penting dalam sejarah Islam karena menandai kemenangan umat Islam atas musuh-musuh mereka dan pembebasan tempat suci Baitullah. Setelah penaklukan ini, Mekah menjadi pusat spiritual dan keagamaan bagi umat Islam di seluruh dunia. Fathul Mekah juga ditandai dengan penghapusan berhala-berhala yang berada di sekitaran Ka'bah dan juga yang berada di dalam Ka'bah, dan juga Fathul Mekah ini sebagai penguatan ajaran tauhid. Pembahasan yang kedua yaitu penyebab terjadinya Fathul Mekah. Faktor penyebab terjadinya Fathul Mekah yaitu ketika dilanggarnya perjanjian Hudaibiyah oleh kaum Quraisy. Perjanjian Hudaibiyah adalah kesepakatan perdamaian antara Nabi Muhammad SAW dan kaum kafir Quraisy yang ditandatangani pada tahun 6 Hijriah. Kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Perjanjian perdamaian tersebut yang dilanggar oleh kaum kafir Quraisy adalah ketika kabilah Bani Bakr, yaitu sebagai sekutu kafir Quraisy, menyerang kabilah Khuza'ah, yang dimana kabilah Khuza'ah yang telah bergabung dengan kaum muslimin.
Kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakar dengan senjata dan personel dalam menyerang kabilah Khuza'ah tersebut. Lalu setelah itu Abu Sufyan sebagai kepala suku Quraisy di Mekah pergi ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah SAW dan ingin memperbaiki perjanjian yang telah dirusak itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW menolak dan Abu Sufyan pun pulang dengan tangan kosong. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, cara Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah. Pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad beserta pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah, dan pada saat itu kota Madinah diwakilkannya kepada Abu Roham Al-Ghifari. Ketika pasukan umat Islam sampai di Zu Tuwa, Nabi Muhammad membagi pasukannya yang terdiri dari 4 bagian. Masing-masing adalah yang pertama Khalid bin Walid, memimpin pasukan untuk memasuki Mekah dari bagian bawah. Yang kedua, Zubair bin Awwam, memimpin pasukan memasuki Mekah bagian atas dari Bukit Khada dan menegakkan bendera di Al-Hajun. Yang ketiga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, memimpin pasukan dari tengah-tengah lembah hingga sampai ke Mekah. Dan yang keempat, Sa'ad bin Ubadah, memimpin orang Madinah supaya memasuki Mekah dari arah sebelah barat. Dari Al-Hajun, Nabi Muhammad SAW memasuki Masjidil Haram dengan dikelilingi kaum muhajirin dan ansor. Setelah tawaf mengiringi Ka'bah, Nabi Muhammad mulai menghancurkan berhala-berhala yang berada di dekat Ka'bah dan membersihkan Ka'bah, dan pada saat itu selesailah pembebasan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy. Selanjutnya, peristiwa penting pada Fatu Mekah. Terdapat beberapa peristiwa penting pada Fatul Mekah. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk tidak melakukan pertumpahan darah dan pengerusakan. Peristiwa yang kedua yaitu Rasulullah SAW menunjukkan sikap yang sangat bijaksana ketika terjadinya Fatu Mekah, yaitu beliau SAW mengatakan bahwa siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia akan aman. Barang siapa yang masuk ke rumah-rumahnya dan menutup pintu-pintunya maka dia akan aman, dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia akan aman. Peristiwa yang ketiga yaitu dihancurkannya seluruh berhala yang berada di sekitaran Ka'bah. Yang kita ketahui pada materi sebelumnya bahwa berhala-berhala yang terdapat pada sekeliling Ka'bah kurang lebih jumlahnya sekitar 360 berhala. Maka pada saat peristiwa Fatul Mekah, berhala-berhala yang berada di sekitaran Ka'bah oleh Nabi SAW dan oleh para sahabat serta pasukan muslim lainnya dihancurkan dan dibersihkan. Peristiwa yang keempat yaitu Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Kita ketahui bahwasanya sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah muadzin pertama dalam Islam. Bilal bin Rabah mengumandangkan azan setelah peristiwa Fatul Mekah atas perintah Nabi SAW. Selanjutnya, peristiwa yang kelima yaitu turunnya Quran Surah An-Nasr. Quran Surah An-Nasr yang menjelaskan tentang orang-orang berbondong-bondong masuk Islam setelah terjadinya peristiwa Fatul Mekah. Selanjutnya, apa hikmah daripada peristiwa Fatul Mekah? Hikmah yang bisa kita ambil daripada peristiwa Fatul Mekah diantaranya, yang pertama, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Pada saat terjadinya Fatul Mekah,
Nabi SAW menunjukkan bahwa Nabi tidak melakukan pembunuhan, Nabi tidak melakukan pengerusakan, dan Nabi SAW menyeru kepada pasukannya untuk tidak melakukan pengerusakan terhadap rumah-rumah kaum kafir Quraisy. Menandakan bahwa Nabi SAW dan dengan ajaran yang dibawanya yaitu Islam, yaitu sebagai agama rahmatan lil alamin atau rahmat untuk seluruh alam. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil daripada peristiwa Fathul Mekah yaitu kedamaian dan pengampunan adalah prinsip dasar dalam ajaran Islam. Kedamaian dan pengampunan yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap kaum kafir Quraisy yang pada saat itu mereka meminta ampun, dan maka pada saat itu Nabi SAW memberikan pengampunan kepada mereka, terutama terkhusus kepada kabilah Quraisy yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan pada saat itu meminta ampunan, dan pada saat itu juga Abu Sufyan memeluk agama Islam. Selanjutnya, yang ketiga, Rasulullah SAW menunjukkan bahwa ia tidak menghendaki pertumpahan darah di kota Mekah, yang sudah tadi disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW berpidato sebelum memasuki kota Mekah. Nabi SAW mengatakan kepada pasukannya untuk tidak melakukan pertumpahan darah setetes pun. Bahkan Nabi SAW menganjurkan perdamaian. Selanjutnya, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Fathul Mekah yang keempat yaitu Rasulullah SAW tidak berniat melakukan balas dendam. Pada saat pengumpulan 10.000 pasukan yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap pasukan Islam, tentunya itu bukan semata-mata untuk ajang balas dendam, tapi Nabi SAW memberikan peringatan kepada kaum kafir Quraisy bahwasanya Islam sudah sangat maju. Maka dari itu Rasulullah SAW tidak berniat melakukan balas dendam ketika memasuki kota Mekah. Yang selanjutnya, yang kelima, hikmah yang bisa kita ambil yaitu Rasulullah SAW menunjukkan kesetiaannya dengan menaati perjanjian yang dibuatnya dengan sekutu-sekutunya. Di antara perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Rasulullah dan kaum kafir Quraisy yaitu perjanjian Hudaybiyah. Di sini yang melanggar aturan bukan Nabi SAW atau umat Islam, tetapi adalah sekutu-sekutunya atau dari kaum kafir Quraisy. Selanjutnya, yang keenam, Rasulullah SAW menunjukkan belas kasihan dan pengampunan. Nah, itu beberapa hikmah yang bisa kita ambil daripada peristiwa Fathul Mekah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah bisa menyelesaikan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan tentunya kita selalu bersemangat untuk menegakkan risalah Islam, dan juga kita semangat untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan mengikuti akhlak beliau SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup video pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membacakan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.